Shalom Ibu Bapak sekalian. Silakan duduk Ibu Bapak terkasih. Apa kabarnya Jemaat GBI Selekta Ibadah 1 pada hari Minggu ini? Nggak usah tanya lagi, pasti luar biasa. Amin saudara. Nah saudara, kita ini berada di satu momen yang begitu penting. Dan saya juga bingung kenapa saya saudara ya harus menyampaikan firman Tuhan yang pada waktu yang sangat strategis. Tapi saudara, siapapun kita tidak usah minder dengan diri kita, benar saudara ya. Dan kita tidak usah juga sombong dengan diri kita. Karena Tuhan yang akan memakai hidup kita. Amin saudara. Amin saudara. Saudara, ada satu ayat yang penting yang saya rasa Tuhan mau kita perhatikan pada hari-hari ini, yaitu dari Titus. Dari Titus 1 kita lihat ayat 3 dan kita akan perhatikan ayat 3 bagian A saja, di mana dikatakan, dan yang pada waktu yang dikehendakinya, pada waktu yang dikehendakinya, telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku. Sekali lagi kita perhatikan bagian pertama, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak yang merupakan yang Tuhan telah sampaikan kepada kita. Apakah itu melalui khotbah-khotbah yang mana saya percaya umat Tuhan di sini bukan hanya pada hari Minggu rindu mendengarkan firman Tuhan, tapi juga di hari Senin, Selasa, Rabu rindu mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya rindu main TikTok, Instagram. Amin saudara. Di firman Tuhan boleh kita temukan di hari-hari ini lewat media digital. Dan kadang kita mendengarkan pengajaran yang bagus-bagus. Mungkin saudara senang mendengarkan dalam bahasa Inggris. Wah, ada banyak saudara ya. Seperti pribadi saya suka Derek Prince saudara. Ada begitu banyak berkat saudara, yang mana 10-20 tahun yang lalu tidak mungkin saya bisa memiliki koleksi semua pengajaran Derek Prince. Tapi sekarang saya mau katakan hampir semuanya sudah ada di media digital. Saudara, maka kita juga kadang rindu mendengarkan ya kesaksian, sharing-sharing biasa. Dan kita juga bisa sendiri melakukan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Banyak yang kita bisa tangkap, kita bisa serap. Kadang-kadang itu berupa suatu konsep teologis yang Tuhan sampaikan. Kadang-kadang itu bisa merupakan janji-janjinya yang Dia berikan kepada kita, manusia, umatnya. Apapun itu saudara, coba diperhatikan apa yang disebut dalam Titus 1:3 tadi, bahwa pada waktu yang dikehendakinya lah, maka itu firman itu akan dinyatakan, dalam tanda kutip, diwujudkan dalam hidup saya dan saudara. Amin saudara. Jadi ini ada makna masa penantian. Dan di dalam masa penantian, disitulah kita butuhkan pengharapan. Katakan amin. Katakan pengharapan. Mari katakan kepada kiri kanan, supaya semakin menyala pada pagi hari ini. Mari memiliki pengharapan. Katakan saudara. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Abram, sebelum dia menjadi Abraham, maka yang Tuhan berikan adalah tantangannya agak terlalu besar saudara, sehingga itu terkesan mempermainkan daripada Abraham, terkesan bagi istrinya. Makanya saudara, pada waktu Tuhan itu hampir menggenapi firman-Nya, mewujudkan firman-Nya dalam kehidupan Abraham dan istrinya. Yaitu 1 tahun sebelum anak lahir saudara ya, kurang lebih. Maka Tuhan mengatakan
kepada Abraham, tahun depan engkau akan memiliki momongan, ya saudara ya, dari Sarai. Saudara, maka Sarah tertawa saudara ya, karena dia merasakan ini keterlaluan. Ya, kalau saudara kita bayangkan, kita rekonstruksi dulu sebentar. 5 tahun Abraham misalnya berjalan menantikan janji itu. 5 tahun masa penantian itu udah cukup ekstrim gitu ya. Saudara pernah menantikan suatu perwujudan impian 5 tahun? Ya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Bagi saya 5 tahun masa penantian itu sudah cukup saudara ya. Sudah cukup men-challenge ya rasa frustrasi saya. Bagaimana saya mengademkan rasa frustrasi saya untuk tetap segar mengejar dan menantikan impian yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kalau 10 tahun, saudara. Apalagi kalau 20 tahun. Jadi ada kesan ini seperti mempermainkan. Gimana ini? Makanya dia tertawa, saudara ya. Dan saudara, maka itu ketika anaknya lahir, anaknya diberi nama tertawa, saudara ya. Jadi Ishak, bahasa aslinya adalah Mekel, saudara ya, kalau dalam bahasa Belgia. Jadi saudara, di dalam perjalanan kita dengan Tuhan ada rasa-rasa seperti ini. Gimana ini sebenarnya? Apapun itu saudara, kalau kita berpegang pada pengharapan, pada waktu yang dikehendakinya lah, maka firman-Nya itu pasti akan diwujudkan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jadi saudara, dalam semua proses menuju perwujudan itu tentu ya bercampur adalah di situ ya iman dan pengharapan. Iman itu saudara ya, Tuhan kemudian ini setelah lama saudara ya tidak mendapat realisasi daripada jawaban itu. Tuhan ajak Abraham, ayo keluar dari tendamu di malam hari ya. Mau ngapain lagi saudara, mungkin dingin ya saudara. Nah kebetulan langit cerah. Dan Tuhan kata, ayo lihat ke atas, ke langit. Mau lihat apa? Yang gak ada apa-apa Tuhan, gak ada UFO ya saudara ya. Gak ada yang aneh-aneh, gak ada malaikat. Tapi Tuhan lihat, ya ayo lihat, ini bintang-bintang. Lalu saudara, Tuhan katakan, bisa gak kamu hitung bintang-bintang ini? Saudara ya, ada bahasa-bahasa yang puitis, retorika. Lalu tentu tidak bisa dihitung bintang-bintang itu. Lalu Tuhan mengatakan, seperti itulah nanti akan kuberikan kepadamu keturunan, banyaknya keturunanmu. Maka saudara, di sini pun Tuhan sedang memelarkan, men-stretch imajinasi daripada Abraham. Saya percaya saudara, Tuhan itu memakai media visual. Ayo lihat, supaya dia melihat, begitu banyak tak terhitung. Seperti itu nanti keturunanmu. Maka saudara, untuk momen ini, untuk saat ini, untuk masa musim tahun Ibrani yang telah kita masuki, ada suatu simbol yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu simbolnya yang disebut dengan Dalet. Itulah angka 4, dan simbol itu, perhatikan saudara ya, adalah gambar pintu. Dan pintu itu entah pintu tertutup, entah pintu terbuka, pokoknya pintu. Apa yang bisa saudara tangkap dari makna sebuah pintu? Saudara, ini kasih Tuhan, kalau bagi saya, kemungkinan pintu itu enggak teramat penting jika tidak ada kuncinya. Saudara ya, nggak mungkin pintu itu hanya untuk menghindari angin masuk. Ya itu jelas merupakan salah satu fungsi pintu. Atau supaya serangga tidak masuk, iya juga. Tapi kita tahu bahwa fungsi pintu yang teramat berguna, fungsinya adalah untuk keamanan, untuk security. Sehingga saudara, kalau kita membayangkan pintu, nah kita juga pasti bisa membayangkan ada kuncinya. Amin saudara. Nah saudara, jadi kalau Tuhan memberikan kepada saya
suatu pesan visual, pintu. Maka saya mulai membayangkan, saudara, karena seperti tadi saudara ya, Tuhan itu men-stretch imajinasi kita. Imajinasi itu gratis saudara ya, nggak harus bayar. Saudara mau imajinasikan apa saja, tidak ada yang bisa membatasi. Demikian pula dengan iman kita di dalam Tuhan. Ya, saudara ya, sebagaimana imanmu, sebagaimana yang kau firm, teguh, dan dibarengi lagi dengan tekad, itulah yang jadi pada dirimu. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Jadi saudara, kalau saya bayangkan ada kuncinya. Nah saudara, kunci itu merupakan sesuatu yang kecil, tapi kunci itu bisa membuka sesuatu yang besar. Dan kalau kita bicara tentang kunci pintu, bukan bicara tentang bagaimana kunci ini bisa hanya membuka pintu, tapi kunci ini, satu kunci kecil yang kita pegang, bisa memberi kita akses kepada segala sesuatu yang ada di dalam ruangan itu. Yang mengerti katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, maka selain kunci, ya jangan hanya membayangkan kunci fisik ya, bisa juga kita bayangkan kunci itu dalam apa ya, dalam bentuk, dalam makna abstraknya bisa juga merupakan password. Saudara ya, password itu juga merupakan suatu kunci. Passkey namanya juga key, passkey. Kita tekan, kita bisa akses ke dalamnya. Atau saudara, nah ini yang seru saudara ya. Atau kunci itu bisa merupakan satu set angka-angka, seperangkat angka-angka untuk membuka brankas. Haleluya. Dan kalau kita membayangkan brankas, pasti ada barang-barang berharga di dalamnya. Kalau saya izinkan menantang jemaat Selekta pada pagi hari ini, sanggup gak Anda memelarkan imajinasi Anda ketika Anda diperhadapkan dengan simbol pintu, yang Anda bayangkan adalah berkat-berkat terindah yang Anda akan akses pada 1 tahun ke depan ini. Yang sanggup boleh lambaikan tangannya? Yang sanggup boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Jadi saudara, memasuki tahun ini, saya merasa Tuhan memancingkan dalam diri saya apa-apa saja yang saya sangat rindukan untuk terjawab dalam hidup saya. Jadi istilahnya saudara ya, kita itu meresponi, menanggapi firman Tuhan, dan itulah yang dimaksud dengan mendengarkan suara dan firman. Saudara ini kasih Tuhan, Tuhan berfirman dengan cara yang sangat sederhana. Apabila engkau mendengarkan firman-Ku, katanya kepada umatnya Israel, maka engkau akan dipukuli, dikutuki, diberkati. Amin saudara. Apabila engkau mendengarkan. Jadi saudara, bagaimana itu mendengarkan? Mungkin saudara mendengarkan itu basic, sangat sederhana seperti ini saudara. Kita suka mendengarkan firman Tuhan di gereja, khotbah, atau seperti tadi kita dalam sehari-harian suka mendengarkan, mengakses firman Tuhan. Lalu saudara, bukan hanya kita mendengar, kita merasakan ada sesuatu yang perlu kita responi. Saudara ya,
Firman Tuhan kita dengar gitu ya, konsep-konsep, pengajaran, janji-janji kita dengar, masuk dia. Lalu ketika kita berjalan, kita merasa ada sesuatu yang harus kita responi. I must respond. Dia seperti muncul dalam diri kita. Dan dia menggerakkan kita dan meminta kita meresponinya. Saudara, sering sekali firman itu sesuai dengan bagaimana kita dididik, pola pikir kita, sering sekali kita merasa firman itu enggak cocok dengan diri kita. Dengan selera kita lah, dengan pemahaman kita, dengan rasional kita enggak cocok. Tapi saudara, kalau dikatakan apabila kau mendengarkan firman-Ku, maka pertanyaannya adalah, kita yang mau firman itu cocok dengan hidup kita, atau kita yang harus cocokkan di hidup kita dengan firman itu? Amin saudara? Yang mana ini? Enggak mungkin dong yang benar kita suruh menyesuaikan diri dengan hidup kita. Jadi saudara, selalu kenyataannya adalah seperti ini. Kita yang harus melembutkan hati kita agar kita yang fit di dalam firman Tuhan itu. Bagaikan adonan yang dimasukkan ke dalam cetakan kue, seperti itulah hidup kita ketika kita meresponi firman Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, maka Tuhan berjanji, bukan saya yang berjanji, bukan gereja yang berjanji. Dia, Allah semesta langit, yang akan memberkati hidup kita yang mengerti, katakan amin. Amin saudara. Oleh karena itu, memasuki tahun Ibrani 57:84, mari saudara kita itu kreatif. Kita itu meresponi, menanggapi. Bukan hanya kita itu pasif, tapi kita itu aktif. Bahkan kita itu otomatis saudara untuk meresponi firman Tuhan. Jadi saudara, maka ketika saya mulai merenungkan apa ya, maka ternyata saudara banyak dalam hidup saya yang besar-besar, yang sangat saya butuhkan, yang namanya pintu terbuka. Saudara dikasih Tuhan, boleh saya share sedikit ya, tapi saudara jangan kaget, karena ini hanya mencontohkan. Kalau memang Tuhan bicara pintu terbuka, saya sangat mau. Dan saya rindu mencocokkan kondisi hidup saya agar kemudian ketika saya mengalami pintu terbuka, terjawablah yang merupakan kerinduan saya. Pada waktu saya itu mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan tahun 98, maka saudara, anehnya abang saya yang satu di atas saya, itu juga sungguh-sungguh, tapi bukan ikut Tuhan Yesus, ikut agama lain. Saudara dikasih Tuhan, maka saya merupakan adik yang sangat dekat dengan abang saya ini. Banyak yang saya lalui di masa kecil saya, dia yang ajari saya. Kami berdua itu sangat dekat, dan apa yang dia lakukan selalu saya cenderung ikut melakukan apa yang diminatinya. Sehingga saudara, ketika dia harus berpisah dalam kepercayaan lain, saya sangat hancur, saya sangat tidak bisa terima. Dan bertahun-tahun tentu saudara ya, saya bisa yakinkan saudara bahwa tidak ada tahun di mana saya itu melaluinya dengan satu beban doa yang sangat serius untuk abang saya ini. Dan saudara, ini merupakan suatu tantangan berat dalam kehidupan kami, karena keluarga kami adalah keluarga, mungkin saudara tahu ya, keluarga pendeta saudara, ayah saya pendeta. Jadi suatu hantaman berat buat keluarga dan secara khusus ayah kami. Sehingga itu lebih lagi menambah beban doa, di mana kami itu sampai dengan hari-hari ini belum melihat jawabannya. Nah, ketika saya perhadapkan ini dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, maka saya bangkitkan percaya saya bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk abang saya itu kembali ke jalan yang benar, kembali ke Bapa. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita.
Nah, oleh karena itulah saya sangat simpel mengajak saudara sekalian, ayo saudara ya, responi firman Tuhan, responi apa yang Tuhan sampaikan secara kreatif. Gunakan imajinasi Anda apa. Jangan saudara ketika Tuhan memberikan ini pintu terbuka, saudara kecil hati, minder dan merasakan, nggak mungkin Pak, udahlah Pak, udah berapa tahun Pak, nggak. Jangan saudara, itu kita seperti Sarah tadi saudara. Itu tidak mendatangkan jawaban apa-apa, tapi ketika Tuhan berbicara, karena kita tahu apabila aku meresponi firman Tuhan, berkat akan terjadi, maka aku harus menyambut firman Tuhan dan meresponinya dengan baik. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Oleh karena itu kita harus responi saudara. Saya menantang saudara. Apa problema berat-berat mana? Bawa yang berat-berat kepada Tuhan. Amin saudara. Jangan ringan-ringan saudara, bawa yang berat-berat nanti dulu. Terbalik saudara ya. Terbalik saudara ya. Bukankah prinsip manajemen saudara ya? Ada 10 hal, 2 hal yang paling prioritas kita selesaikan, selebihnya akan beres. Benar saudara ya? Bawa yang paling berat di hadapan Tuhan. Saya mau nantang saudara. Adakah saudara mengenal di dalam keluarga besar hubungan rumah tangga yang retak? Bawa yang berat-berat kepada Tuhan. Sedangkan situasi konflik di Yerusalem aja Tuhan bisa pulihkan, apalagi situasi konflik dalam rumah tangga. Amin saudara? Enggak ada yang terlalu berat kata Tuhan, karena apa yang dikatakannya harus jadi. Yang setuju katakan amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu terlalu, getarannya terlalu hebat sehingga bisa mengguncangkan segala sesuatu yang kita pikir stabil dan seimbang. Dan itu bisa merubah segala sesuatu, mampu mentransformasikan apapun yang kemudian dikatakannya terhadap objek tersebut. Seperti itulah harusnya hidup kita ini. Amin saudara. Kita bawa kepada Tuhan hati kita. Kalaupun saudara pada hari ini mengatakan, Tuhan, Kau tahu hati aku ini Tuhan. Mari saudara, katakan begini di hadapan Tuhan, dengan kondisi hati seperti ini saya tidak mampu Tuhan. Karena kalau kita datang seperti itu, Tuhan yang akan memampukan kita. Tapi kalau kita datang, wah hati aku seperti ini, tapi toh juga aku pasti mampu. Tuhan akan mundur saudara, karena yang Tuhan butuhkan adalah kita mengandalkan kekuatannya. Haleluya saudara, haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi. Semoga apa yang saya sampaikan ini mendatangkan pengharapan itu saudara ya. Pengharapan itu harus kita melarkan, namanya saudara. Iman itu berbicara tentang alam pikiran yang harus kita melarkan, kita stretch imajinasi, dan itu semua gratis. Manusia telah terlarut-larut dalam kekecewaan, akhirnya dia mengukung diri. Dan dia tidak lagi saudara bisa, ya dia tidak bisa lagi dapat mensinkronkan hidupnya, hatinya, dirinya terhadap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada dia. Padahal Tuhan siapkan bagi kita berkat-berkat terbaik di hari depan. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, yes. Biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu, Yesusku. Nah saudara, yang bagian itu masih insentifnya saudara. Ada lagi yang merupakan goal yang paling mulia dari Allah kepada kita memasuki tahun ini. Mari kita secara cepat saudara memperhatikan, yaitu firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, katakan amin. Nah saudara, maka ini secara praktiknya agak berat saudara ya, repot juga, kayak mana saya mengaku dosa, semua dosa saya sama layar saya Pak Butar-Butar, Pak ini semua dosa saya saudara ya. Lalu saling mendoakan saudara. Yang bagian pertama itu yang repot ya saudara ya, kayak mana lah saya mau. Begini saudara, ada aplikasi yang lebih sederhana. Memang kita ini adalah manusia berdosa. Yang setuju, yang enggak setuju di sini ada enggak setuju? Suatu saat saya menemani ayah saya yang kemudian enggak bisa lagi bangkit berdiri, udah usia 88. Dan sekali seminggu saya usahakan kasih beliau nonton YouTube saudara. Khotbah-khotbah, lagu klasik, beliau suka sekali klasik saudara ya. Lagu-lagu rohani, him. Dan satu kali saya putar, kita nonton Amazing Grace dulu Pak, Amazing Grace. Ada Amazing Grace yang dinyanyikan dengan suara yang begitu mantap. Lalu saya juga pernah menyanyikan lagu itu dan saya ingat beberapa baris lirik. Dan saya perhatikan ada kata-kata seperti ini. I once was lost, but now am found. Saya dulu itu terhilang, tapi sekarang saya sudah ditemukan. Was blind, but now I see. Saya dulu buta, tapi sekarang bisa melihat. Mungkin karena saya ingin memancing papa saya supaya ngomong, supaya bercerita. Saya tanya, kenapa dibilang seperti itu Pak ya? Kenapa harus diingat-ingat bahwa ya dulu saya terhilang, sekarang saya sudah ditemukan Tuhan, saya dulu buta. Papa saya jawab secara spontan. Beliau sudah sangat lemah dan rapuh, tapi jawabannya sangat spontan dan tegas. Dia bilang, because we are sinners. Saya kaget juga, kita orang berdosa. Ya saya pikir ya benar saudara. Setelah saya ikut Tuhan secara sungguh-sungguh, ada beberapa momen di mana itu saya itu sedang nyetir atau sedang sendiri, tiba-tiba Tuhan lawat. Ketika Tuhan lawat saya, maka biasanya kita itu kalau dilawat Tuhan kita wah, ya berlinang air mata lah, apalah ya, berlinang ingus juga saudara kadang-kadang. Tapi ketika kita dilawat Tuhan bawa kita ke tempat di mana kali pertama kita jumpa dengan Dia. Dan situ rasanya kita enggak kuasa, enggak kuat. Nah saudara, apa artinya Tuhan membawa kita ke tempat pertama kali kita berjumpa dengan Dia? Tuhan sadarkan bahwa kita hanyalah orang-orang berdosa yang menerima anugerahnya. Amin saudara. Dan kita itu terus di dalam anugerahnya, saudara ya. Oleh karena itu, sekalipun kita enggak perfect, anugerahnya tetap berlaku dalam kita. Hanya saja kalau kita berjuang untuk menuju kesempurnaan, itulah namanya kita menyenangkan Tuhan. Nah, saudara, kalau demikian, kalau memang saya tidak perfect dan Tuhan pun sendiri mau mengingatkan saya sewaktu-waktu bahwa you are here, kamu ada di sini karena aku mengampunimu. Dan pengampunanku berlaku terus hari demi hari bagimu. Saudara percaya itu? Pengampunan Tuhan itu, the merciful Father, itu berlaku atas saya dan saudara setiap hari. Setiap hari. Oleh karena itu jangan kasih satu alasan pun untuk menjauh. Tapi terus terimalah alasan kenapa kau harus mendekat. Artinya saudara, kalau memang saya tidak perfect, saya tidak berhak untuk menjudge siapapun. Amin. Saya tidak berhak untuk kemudian meninggikan diri saya di hadapan siapapun. Dan oleh karena itu, ketika dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosa, akui dosa di hadapan Tuhan dan rendahkanlah diri kita satu sama lain di hadapan Tuhan. Amin saudara. Dan kita tidak berhak menghakimi siapapun. Dengan kondisi seperti itu saudara, maka apa yang terjadi?
saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya percaya bukan hanya fisik kita ini sembuh, jiwa kita sembuh, hati kita sembuh, dan kantong kita pun bisa sembuh. Yang setuju katakan amin. Yang kita setuju berikan tepuk tangan bagi. Kalau saya sebut yang nomor 3 tadi semua mau semangat saudara ya. Dan ini penting saudara ya. Kalau kita perhatikan ini yang terakhir saudara. Markus 2 ayat 10. Markus 2 ayat 10. Ini yang Tuhan katakan. Tetapi Markus 2 ayat 10 kita tunggu. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya Tuhan di sini mengatakan begini ya, saya itu berkuasa mengampuni dosa. Sudah titik. Gitu saudara ya. Nah, mau orang percaya atau tidak, pokoknya Tuhan katakan inilah kebenaran. Nah, sekarang Tuhan lempar kepada kita. Yohanes 20 ayat 23. Ini Tuhan sekarang balikkan kepada kita. Kalau Tuhan sendiri berkuasa mengampuni dosa, kitanya bagaimana? Yohanes 20 ayat 3. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Yohanes 20, apakah benar? Ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tuhan sekarang, nih, kuberikan barangnya kepadamu. Kalau aku mampu mengampuni dosa, sekarang kuberikan kepada kamu. Kamu mampu enggak mengampuni dosa? Sebab otoritas menahan dosa orang itu ada pada kita. Hidup ini menyakitkan saudara. Enggak ada perjalanan yang mulus. Tapi di tengah-tengah situasi itu Tuhan berikan, nih, kuberikan kepada kamu, kamu mau mengampuni atau tidak mengampuni. Saudara, kalau kita mengimpikan pemulihan daripada kota atau negeri, kalau kita tidak lulus dalam satu hal yang basic yaitu mengampuni, itu sama aja namanya kita membangun dinding rumah tanpa batu bata. Yang mengerti katakan amin. Saudara, menuju memasuki tahun yang penuh berkat, tahun di mana Tuhan berikan kepada saudara, pintu akan terbuka. Kunci ini yang harus saudara putar. Yaitu apa? Apakah saudara akan membuka atau mengunci? Kalau saudara disakiti oleh teman, ampunilah dia. Amin saudara. Kalau saudara diampuni oleh rekan pekerja karyawan, ampunilah dia. Amin saudara. Kalau kita sudah mengampuni dia, kita enggak berhak lagi memegang kesalahan dia. Benar saudara ya? Kita tidak harus hidup sama dia setiap hari saudara ya. Enak aja dia sudah menyakiti kita, kita ampuni lalu terus nongkrong sama dia. Tidak juga saudara ya. Jauh-jauh pun gak apa-apa, yang penting diampuni. Amin saudara. Dan ketika saudara orang lain menyakiti kita, mencurangi kita, kita buka pintu pengampunan bagi dia. Dan biarlah di tahun ini bukan hanya hidup kita penuh berkat, tapi jiwa-jiwa banyak datang kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau lambaikan tangannya, boleh sama-sama kita bangkit berdiri.